Halo teman-teman kreatif dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan Wahyu Tutorial. Semoga teman-teman yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat, dipermudah semua urusannya, diberikan rezeki yang melimpah, umur panjang, sukses dalam segala hal, dan berbahagia selalu dengan keluarga. Channel ini dibuat bukan untuk menggurui atau mengajari para senior, ahli, master, ataupun suhu yang sekiranya sudah mumpuni. Channel ini dibuat hanya sekedar berbagi dari pemula untuk pemula agar tetap bisa selalu berkarya. Dari setiap video yang dibagikan, ambil yang terbaik dan buang yang kurang. Oke teman-teman, sesuai dengan judul dan gambar thumbnail, pada kesempatan ini saya akan berbagi seputar dunia perpisian. Video ini saya buat bermula ketika saya mempunyai masalah dengan PC saya ini ya teman-teman ya. Kurang maksimal dalam saya menggunakan PC ini. PC ini menggunakan PSU atau power supply 380 watt ya. Dari PSU ini mensuplai ke berbagai komponen yang ada di dalam PC. Nah, diantaranya itu ke mainboard sini ya. Ada prosesor VGA card, SSD ya, ini 156 GB. Kemudian ada hard disk 1 tera. Dan ini ya, beberapa kipas serta DVD optik ya teman-teman. Ini ada DVD optik, kemudian ada beberapa kipas yang dipasok oleh PSU ini. Sebenarnya PSU ini secara hitung-hitungan itu masih mampu ya teman-teman, masih mampu dan masih oke dalam mengangkat semua komponen yang ada dalam PC ini. Yang jadi masalah ketika saya mau mengakses data-data saya yang ada di harddisk lain. Masih ada dua ya teman-teman. Nah, ini harddisk 1 tera ya, dan yang ini harddisk 500 GB ya teman-teman. Jadi nanti rencananya ini akan saya pasang semua ya teman-teman. Oh ya, ditambah lagi dengan harddisk eksternal ini 1 tera. Harddisk eksternal ini ketika saya colokkan ke USB udah tidak kuat ngangkat lagi ya. Kadang nyambung, kadang enggak. Ketika kita mengcopy atau mengakses datanya, itu tiba-tiba di tengah jalan langsung hilang gitu ya teman-teman. Terus kemudian ada bunyi tag gitu di harddisknya ini. Nah, kalau sudah seperti itu teman-teman, jangan diteruskan ya. Nanti harddisk teman-teman akan jebol. Kalau sudah begitu, itu tanda-tandanya kurang arus ya teman-teman. Jadi power supply tidak mampu mengangkat harddisk ini. Soalnya ini harddisk 1 tera. Nah, demikian juga dengan harddisk ini ya. Soalnya dalam harddisk ini banyak data-data saya ya, dari entah tahun kapan. Ini semuanya ada di sini. Makanya ketika saya pengen akses salah satu dari data ini ya teman-teman, mau nggak mau gantian ya teman-teman. Jadi harddisk yang ada di sini, nah ini saya copot dulu, kemudian saya colokkan, baru saya mengakses data ini. Demikian juga dengan harddisk ini, ketika saya pengen mengakses harddisk ini ya paling enggak saya harus gantian dengan harddisk yang lain. Jadi kerjaannya tambah ribet dan kurang efisien ya. Bermula dari sini teman-teman, saya berencana untuk menambah pasokan daya ya. Pasokan daya dengan menambah 1 PSU lagi yang akan saya pasang secara paralel. Rencananya yang PSU utama ini saya akan gunakan hanya untuk memasok putaran mainboard ini ya, PSU CPU prosesor, kemudian VGA card, nanti untuk USB itu bisa masuk nanti harddisk eksternal ataupun flash disk ya, ataupun yang lainnya yang mempunyai port USB. Kemudian SSD ya. Nah, yang untuk PSU yang kedua ini teman-teman, ini saya mempunyai PSU yang kedua ini, yang untuk tambahan ini juga 380 watt ya. Nah, ini rencananya saya gunakan hanya untuk memasok
3 harddisk ini ya, ditambah harddisk 1 tera ini, 1 2 3. Nah, ini dari PSU yang kedua. Karena di mainboard saya ini teman-teman mempunyai 4 konektor SATA, ada SATA 1, SATA 2, SATA 3, dan SATA 4. Kalau yang DVD optiknya ini teman-teman, ini nanti rencananya tidak akan saya pakai teman-teman, ini akan saya copot aja biar nanti tempatnya ini longgar. Nah, dan nanti yang PSU yang kedua ini, nah rencananya akan saya pasang di sini teman-teman. Diukur dulu muat apa enggak ya. Kalau seandainya enggak muat di sini ya nanti akan ditaruh di sini. Nah, oke, langsung saja kita akan praktekkan ya teman-teman untuk merangkai atau memparalel 2 PSU dalam satu PC. Nah, untuk mudahnya merangkai ya kita akan tidurin aja ya ini PC-nya. Sebelum kita memparalelkan PSU ini, siapkan dulu alat seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini namanya konektor atau adapter dual PSU ya. Alat ini biasanya dipakai untuk mining ya teman-teman. Cara penggunaannya nanti akan saya infokan. Nah, kalau teman-teman ada yang tanya, alat ini belinya di mana? Nah, sekarang ini platform YouTube mempermudah kita untuk berbelanja ya teman-teman. Jadi belinya nanti teman-teman silahkan klik ya di pojok sini ya. Di pojok sini itu ada keranjang. Nah, teman-teman bisa klik di situ, nanti akan keluar produknya. Nanti teman-teman bisa pilih barang apa yang teman-teman cari, di situ ada. Nah, nanti silahkan tinggal pilih, kemudian check out. Oke, setelah teman-teman punya alat ini, sekarang cara pasangnya. Dari PSU utama ini, kita cari kabel ya teman-teman. Nah, cari yang konektor molek ya, seperti ini ya. Tuh. Konektor molek. Kemudian, konektor molek dicolokkan ke sini ya. Ini. Konektor moleknya kita colokin. Seperti ini ya. Nah, untuk yang konektor yang 24 pin ini diisi dengan kabel dari PSU yang kedua. Ini yang tambahannya. Nah, ini kan ada kabel 24 in ya. Nah, ini 24 in ini masuk ke sini. Bentar ya, aku colokin ya. Nah, ini teman-teman, jadi rangkaiannya cuma sederhana ini ya teman-teman. Ini buat konektor molek PSU utama. Kemudian yang konektor 24 ini kita isi dari PSU yang kedua. Ya, cuma gini doang teman-teman, sangat sederhana sekali ini rangkaiannya. Kemudian kita akan tes ya, apakah kedua power supply ini bisa nyala, semuanya yang komponen-komponen di sini bisa nyala atau tidak. Nah, teman-teman, sebelum kita tes ya, alangkah baiknya kita cabut dulu kabel power yang masuk ke harddisk ya teman-teman. Soalnya kalau nggak dicopot nanti akan berpengaruh ke harddisknya ya. Soalnya nanti kan namanya ngetes kan nyala dicabut ya. Nanti harddisknya yang rusak ya. Ini kabel powernya dicopot, dan yang untuk harddisk ini juga dicopot. Sebelum kita tes, ini akan saya kasih tali ya teman-teman di kipasnya ini, di power supply. Nanti bila dia nyala biar ketahuan ya. Nah, ini udah saya kasih tali ya teman-teman. Nanti kalau kipasnya muter ini kan pasti akan bergerak ya, jadi ketahuan dia nyala apa enggak. Oke, langkah selanjutnya, masing-masing dari power supply ini kita hubungkan ke arus AC ya, kabel ya teman-teman. Dua-duanya harus dikasih arus AC. Ini juga. Ya, ini dua-duanya udah nyolok ya. Kemudian kita akan tekan tombol powernya ya, tombol power dari PC. Nah, ini nyala ya teman-teman ya, nyala, PSU yang kedua nyala. Kemudian
CPU-nya juga nyala, prosesor nyala, dan VGA-nya juga nyala ini ya. Nah, semuanya nyala teman-teman ya. Berarti hasil tesnya sudah oke ya. Kemudian langkah selanjutnya PSU ini kita akan rangkai masuk ke dalam box casing ini ya. Nah, nanti bagaimana tempatnya akan kita coba-coba, atau bisa masuk ke belakang sini atau nanti yang ada di sebelah sini, nanti akan kita coba ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan mengatur perkabelannya teman-teman. Ini kan kita menggunakan dua colokan ya, menggunakan dua colokan karena masing-masing PSU harus membutuhkan arus listrik. Tapi kalau menggunakan dua colokan seperti ini kayaknya kurang praktis. Nah, nanti akan saya gabungkan ya, arus AC-nya ini akan saya gabungkan, ngambil dari sini ya teman-teman. Nah, nanti ini dibongkar dulu, diambil PSU-nya yang utama ini, kemudian kita solder dan kita hubungkan ke PSU yang kedua, sehingga nanti kita cukup pakai satu kabel saja yang nyolok ke stop kontak. Oke, kita langsung rangkai. PSU utama ini yang colokan ke AC. Nah, nanti akan saya ambil dari sini ya arusnya. Ini saya siapin dua kabel, kabel hitam dan kabel yang kuning. Sudah disolder, kemudian kita rapiin ya, masukin ke sini ya, nanti keluarnya. Jadi seperti ini. Oke, kemudian kita beralih ke PSU yang kedua. Lakukan penyambungan kabel atau penyolderan sama persis seperti PSU yang pertama. Nah, ini penampakan setelah disolder ya. Ini sama nih, kabelnya dilewatin di sini biar rapi. Ini seperti ini. Nah, jadi ini PSU yang kedua, disambungin ya langsung ke sini. Kemudian yang ini akan saya pasang sambungan ya, sambungan kabel biar nanti enak, bisa dibongkar pasangnya enak. Oke, kalau udah begini tinggal kita tutup ya. Nah, ini teman-teman, setelah DVD optiknya saya ambil ya, ternyata PSU yang kedua ini nggak bisa saya taruh di sini ya teman-teman, karena nggak muat ya, mentok. Nah, terpaksa saya taruh di bawah aja ya. Ini rangkaiannya di bawah, dan nanti harddisk-harddisknya akan saya taruh di sini di atasnya. Nah, ini kabelnya teman-teman ya, ini kabel yang kabel untuk AC ya, yang tadi disolder, dan ini dari kabel AC utama yang dari PSU sini. Nah, nanti kita akan sambungin begini ya, akan sambung. Kemudian yang kabel konektornya kita akan pasang, kita ambil molek ya, yang dari PSU utama ini kita masukin. Nah, sini kemudian yang dari 24 pin yang dari PSU kedua ini aku masukin ke belakang sana ya teman-teman. Kasih lihat ini penampakannya. Ini ya, ini dari PSU kedua, ini aku lewatin belakang biar rapi, kemudian aku masukin lagi ke atas gini ya, di sini. Nah, ini kemudian masuk ke konektornya tadi ini.
Nah, jadi begini. Nanti tinggal kita ngerapiin ya posisinya biar kabelnya tidak semrawut. Nah, jadi ini posisinya begini. Nah, ini yang kabel untuk arus ya. Ini akan saya taruh supaya rapi di mana ya. Nah, lewat belakang aja ya, lewat belakang biar nggak ada kabel-kabel di dalam. Ini juga lewat belakang ya. Oke, kemudian kita putar. Nah, ini teman-teman, kabel ini nanti akan masuk ke sini ya. Kita hubungkan. Oke ya, udah tersambung. Untuk kabel arusnya tinggal kita nanti tata ya biar rapi di tali-tali. Oke, kita balik lagi. Nah, ini penampakannya. Kita tinggal pasang harddisknya ya teman-teman. Pertama saya akan pasang SSD nya ya. SSD ini akan saya pasang di sini aja ya kali ya. Nih, kita pasang harddisk yang pertama. Nah, ini jadinya teman-teman ya. Setelah melewati penataan akhirnya posisinya seperti ini ya. Nah, ini tumpuk ya, harddisk. Ini juga harddisk ya, harddisk SSD. Nah, ini yang konektornya tadi ya, sambungan konektor dual PSU nya. Kemudian ini PSU yang kedua. Nanti di bawahnya ada harddisk lagi 1 tera. Ini PSU utama ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi menggabungkan dua power supply dalam satu PC ya teman-teman, untuk menambah daya. Nanti kalau ada pertanyaan teman-teman, kenapa nggak langsung ganti power supply yang besar yang 4,5 atau 500 atau 600 watt gitu ya. Pasti ada pertanyaan seperti itu. Untuk harga PSU ya teman-teman, semakin besar wattnya itu tentunya akan semakin mahal. Nah, ini adalah solusi bagi teman-teman yang mempunyai dua PSU tidak terpakai, jadi bisa digabung begini teman-teman ya. Kalau pengen langsung diganti dengan PSU yang besar juga bisa, dan saya juga punya teman-teman ya. Nah, ini saya juga punya teman-teman 500 watt. Nah, tapi bukan masalah mengganti PSU ini menjadi lebih besar ya teman-teman. Saya bikin video ini itu lebih share tentang bagaimana cara menggabungkan dua PSU di dalam satu PC, bukan mengganti PSU yang lebih besar. Kalau mengganti PSU yang lebih besar mah lebih enak ya teman-teman, tinggal itu copot, udah colok-colok langsung jadi. Tapi video yang saya buat ini bukan seperti itu. Oke teman-teman, dan jangan lupa kalau mau belanja di pojok sini ya teman-teman, di keranjang pojok bawah ini silahkan diklik. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa, ketemu di lain video. Terima kasih.